guys, kembali lagi bersama saya Muje Wahyu di channel Dosti Kalam. Channel yang akan menceritakan kisah-kisah misteri yang mungkin lo belum pernah dengar sebelumnya. Baik guys, untuk kisah berikut ini gue akan menceritakan tentang kisah pocong guys. Lo tahu sendiri kan pocong itu kayak gimana? Sosok hantu yang mungkin sangat menyeramkan bagi sebagian orang dan mungkin juga tidak bagi sebagian orang. Tapi menurut gue, setan pocong ini yang paling menakutkan. Karena menurut gue sih dibandingkan dengan setan-setan yang lain, pocong itu memang lebih seram guys. Jadi untuk video kali ini gue akan menceritakan tentang kisah hantu pocong dari kisah teman-teman gue yang pernah melihatnya guys. So, terima kasih yang udah kasih email. Baik, oke guys, untuk kisah yang pertama kali ini diceritakan dari seorang teman saya yang bernama Asep. Dia itu orang yang sangat pemberani guys. Saking pemberaninya dia nggak pernah takut tuh jalan sendirian ke hutan, jalan sendirian di tempat-tempat yang gelap. Nah saking pemberaninya si Asep ini dia itu ngomongnya itu blak-blakan, atau kalau dalam bahasa Sunda mah itu sebutnya sompral ya. Pas waktu itu dia pulang malam-malam habis nongkrong dengan teman-temannya lewat jalan yang sepi di daerah perkampungan, dan itu memang sedikit hutan-hutan dan juga perkebunan guys ya, kayak gitulah pokok namanya. Kita teh pokok nama teh lemur anusieun imah kitunya pokok nengang. Jalan nanti nengang loba tangkal kai kayak gitulah kalau dalam bahasa Sunda mah. Pas dia pamit dari tempat nongkrong teman-temannya, ditanya tuh, Sep, lo mau pulang sendirian lewat jalan hutan ke sana? Rumah lo kan memang sangat jauh juga kayak gitu. Kata si Asep, alah, urang mah teu sieun jurig, gue mah nggak takut yang namanya setan-setan. Semua setan-setan mana kesini gitu ya. Malah dia undang kayak gitu. Sompral banget kan. Akhirnya Asep sampai tuh di tempat yang sunyi menuju ke rumahnya. Pas di perjalanan entah kenapa kok Asep yang awalnya dia tuh pemberani, dia itu merasa sangat aneh dengan dirinya. Kenapa? Karena kok dia tuh merasa khawatir, ringrang, hariwang kayak gitulah pokoknya mah. Bulu kuduk merinding. Terus juga dia merasa kok asa ada yang aneh gitu. Dia merasa asa aya anu beda gitu kan ya. Kenapa? Karena pas waktu itu suasana sunyi guys. Sunyi banget di malam pukul 12 malam itu. Tidak ada suara-suara yang lain. Hanya ada suara jangkrik, serangga-serangga yang lain, dan juga mungkin suara burung-burung tengah malam. Asep pun merasa curiga, kok dia merasa aneh gitu. Pas dia, tapi kan dia orangnya pemberani tuh. Dan dia tuh memberanikan diri terus jalan-jalan. Langkah demi langkah, dan dia pun merasa ada yang mengikuti guys. Pas dia tengok ke belakang, ternyata tidak ada orang guys. Wah, tapi si Asep karena dia memang sudah jargonnya gue nggak takut sama yang namanya setan, hantu ataupun itu, dia langsung terus berangkat jalan ke depan menuju rumahnya. Tiba-tiba kok aneh ya, ada angin besar kayak gitu ya, angin meniup pepohonan-pepohonan yang ada di belakang Asep itu, sehingga seperti ada badai kayak gitu, dan seperti pepohonan itu mau tumbang kayak gitu guys. Kenapa ini? Asep pun merasa curiga. Kenapa ada angin yang tiba-tiba datang? Dan Asep pun melihat ke belakang lagi, dan di sana tidak ada orang lagi. Dan Asep terus berjalan, dan pada akhirnya, nah ini nih, pas Asep merasa ada yang mengikuti lagi, Asep lihat ke belakang. Pas Asep lihat lagi ke depan, nah di situ tuh muncul sesosok yang sangat menyeramkan, hantu pocong guys, dan wajahnya itu hancur banget. Wajahnya itu hitam kayak orang kebakar guys, dan gak jelas tuh kayak gimana bentuknya. Yang jelas matanya itu merah, melotot, menatap Asep, dan juga di wajahnya itu ada sedikit noda-noda darah. Nah, Asep yang memandang wajah pocong itu guys, dia tidak bisa bergerak apa-apa, seperti membisu kayak batu kayak gitu. Lamun cek Sunda mah atuh kasima. Jadi dia itu reuas, kaget melihat sosok pocong yang melotot ke wajahnya. Kayak gini nih. Asep
yang tidak bisa bergerak, tapi lama-lama kok si pocong malah mendekatinya ya. Asep pun sama sekali belum bisa bergerak guys. Dan si pocongnya itu masih melotot dengan wajah yang sangat menyeramkan. Beberapa menit kemudian setelah Asep melongo melihat pocong itu saling bertatapan, ya cie-cie kayak gitu mungkin nggak tahu lah, saling bertatapan, dan pada akhirnya Asep pun pingsan guys. Pas Asep bangun, dia itu udah dikerumunin warga guys. Dan kata warga, Asep itu pingsan selama 6 jam. Berarti kalau dia pingsan pukul 1 malam, dia bangun mungkin sekitar jam 7 dah. Udah siang kayak gitu. Dan Asep pun dia itu masih belum bisa berkata-kata. Dan akhirnya Asep dibawa pulang ke rumahnya. Besok harinya dia meriang, mulai demam kayak gitu. Dan Asep pun belum bisa bercerita. Tapi setelah itu, setelah Asep sembuh, dan akhirnya Asep mulai menceritakan bahwa dia bertemu dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan guys. Hikmahnya adalah lo jangan sampai sompral guys, ngomong sembarangan. Apalagi ngundang-ngundang lo sok kayak jagoan. Padahal lo kalau udah disamperin sama yang namanya setan, apalagi itu pocong. Jadi, itu cerita yang pertama. Mari kita next lanjut ke cerita yang berikutnya. Nah oke gitu guys, cerita tentang setan pocongnya sedikit menakutkan tapi nggak apa-apalah. So gue berterima kasih banget kepada teman-teman yang sudah kirim email ke email saya yang ada di deskripsi. Dan saya tunggu email-email dari kalian yang punya kisah horor, misteri, apapun itu yang nanti saya akan ceritakan, yang nanti saya akan bacakan, dan nanti saya akan buatkan video di channel Dosti Kalam ini. So, jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel ini supaya saya bisa lebih banyak menceritakan lagi tentang kisah-kisah misteri. Oke?